Halo saudara-saudara, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang kisah hidup orang suci yang bernama Adrian dan Natalia dari Nikomedia. Nah, mereka adalah martir yang dijuluki sebagai martir kudus dari Nikomedia. Dan ini adalah ikon dari Adrian dan Natalia. Saudara-saudara, mati kudus Adrian dan Natalia dari Nikomedia. Kedua martir kudus ini menikah dalam usia muda setahun sebelum menerima kematiran dan hidup di Nikomedia pada masa pemerintahan Kaisar Maximianus pada abad keempat. Kaisar menjanjikan upah bagi siapapun yang mengadukan orang-orang Kristen untuk diadili. 23 orang Kristen ditangkap dalam gua dekat Nikomedia. Mereka disiksa, dipaksa menyembah berhala, dan dibawa menghadap praetor untuk mencatat nama-nama dan jawaban mereka. Adrian, sebagai kepala praetorium, melihat mereka dengan berani menanggung derita demi iman mereka. Melihat betapa teguh dan tanpa takutnya mereka mengakui Kristus, dia bertanya, upah apakah yang kalian harapkan dari Allahmu demi penderitaan kalian? Lalu para martir kudus itu menjawab, upah yang tidak sanggup kami gambarkan dan juga tidak sanggup dipahami oleh pikiranmu. Adrian berkata kepada para juru tulis, tuliskan namamu juga, sebab aku seorang Kristen dan aku mati dengan sukacita bagi Kristus Allah. Lalu para juri tulis melaporkan hal ini kepada Kaisar, yang lalu memanggil Adrian dan bertanya, sungguh sudah gilakah engkau sehingga engkau ingin mati? Mari, corenglah namamu dari daftar ini dan persembahkanlah kurban kepada ilah-ilah dengan meminta pengampunan mereka. Tapi Adrian menjawab, aku tidak kehilangan pikiranku, namun telah mendapatinya. Kaisar Maximian memerintahkan supaya Adrian dilemparkan ke dalam penjara. Istri Adrian, yaitu Natalia, mengetahui bahwa suaminya akan menanggung penderitaan demi Kristus. Bersukacita sebab dia sendiri secara rahasia adalah seorang Kristen. Dia bergegas ke penjara dan menguatkan suaminya dengan berkata, engkau terberkati ya Tuanku, sebab engkau telah percaya kepada Kristus. Engkau telah mendapatkan satu harta yang besar. Janganlah menyesali apapun yang duniawi ini, baik keelokan usia muda ataupun kekayaannya. Semua yang dunia ini hanyalah debu dan abu. Hanya iman dan perbuatan baik saja yang berkenan kepada Allah. Dengan jaminan dari para martir kudus lainnya, Adrian dilepaskan dari penjara untuk memberitahu istrinya akan harinya akan dibunuh. Awalnya Natalia mengira bahwa dia telah menyangkal Kristus sehingga dibebaskan, dan karena dia tidak mau membiarkannya masuk ke rumah. Lalu Adrian membujuk istrinya bahwa dia tidak lari dari kematiran, namun dia datang untuk memberinya kabar akan hari kematirannya. Adrian disiksa dengan kejam. Kaisar menasihatinya agar mengasihani dirinya sendiri dan memanggil ilah-ilah atau dewa-dewa itu. Tetapi Adrian menjawab, biarlah Allahmu atau dewa-dewamu memberitahuku berkat apa yang mereka bisa berikan kepadaku, maka aku akan menyembah mereka. Tetapi jika mereka tidak dapat melakukan hal itu, untuk apakah kusembah mereka? Natalia tidak berhenti menguatkan suaminya. Dia memintanya juga untuk berdoa kepada Allah baginya, agar mereka jangan memaksanya menikahi seorang pagan setelah wafat suaminya. Lalu Algojo memerintahkan agar tangan dan kaki para martir kudus dipatahkan di atas landasan. Natalia takut bahwa suaminya akan menjadi ragu ketika melihat penderitaan para martir kudus lainnya, meminta Algojo agar memulai darinya, dan mengizinkannya menaruh tangan dan kakinya di atas landasan itu sendiri. Mereka hendak membakar tubuh para martir kudus ini, namun ada badai melanda dan api itu padam. Dan banyak dari algojo-algojo itu yang disambar petir, Natalia mengambil tangan suaminya dan menyimpannya di rumah. Segera seorang panglima pasukan meminta persetujuan Kaisar untuk menikahi Natalia yang masih muda dan kaya. Namun dia menyembunyikan diri di Bizantium. Adrian menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata bahwa dia juga akan segera beristirahat dalam Tuhan. Natalia yang telah menjadi capek oleh penderitaannya akhirnya tertidur atau meninggal di dalam Tuhan. Nah, ini kisah hidup suami istri Adrian dan Natalia yang sungguh luar biasa, mendedikasi hidupnya demi Kristus, walaupun mereka harus hidup di dalam penderitaan, kejaran-kejaran musuh dari Kaisar Maximianus
Memang 3 abad pertama kekristenan menderita amat luar biasa tentang menguji iman mereka. Engkau telah menganggap iman yang membawa keselamatan itu sebagai kekayaan tidak pernah hilang atau dirampas. Engkau telah meninggalkan kefasikan leluhurmu, dan engkau telah mengikuti Tuhanmu dan menjadi kaya dalam pemberian ilahinya. Ya Adrian yang mulia, bersama Natalia yang berpikir ilahi, yang telah memberimu keberanian, mohonkanlah Kristus Allah yang martir agar jiwa kami diselamatkan. Setelah dengan berhikmat menyimpan dalam hatimu segala perkataan ilahi dari istrimu yang berpikir ilahi, ya Adrian martir kudus, martir Kristus Allah, dalam siksaan engkau berjuang dengan sungguh, dan bersama kawan kukmu engkau telah menerima mahkotamu. Nah, ini adalah ikon di mana Adrian dan Natalia diterima oleh Kristus di dalam kemuliaan, dan mereka memperoleh mahkota kemartiran mereka. Sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang seseorang mendengar kata-kata yang tidak baik, bahkan di antara sesama orang-orang Kristen. Di sini Allah pun tidak dapat menolong. Tidak ada bahaya di mana Allah tidak dapat menolong. Juga tidak ada musuh yang dapat menaklukkan dengan kekuatan mereka sendiri tanpa seizin Allah. Jangan tanya bagaimana Allah akan menghancurkan tentara kuat musuh kita. Hal yang lebih mudah bagi Allah daripada kita menghirup atau menghembuskan udara. Bacalah bagaimana Allah dengan satu penampakan menakuti tentara Aram, sehingga tentara itu bubar dan Israel diselamatkan. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Bacalah juga bagaimana Yerusalem diselamatkan dari tentara Babel yang kuat tanpa upaya apapun dari Raja Hizkia, kecuali seruan dan doanya kepada Allah. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Arsyur. Keesokan hari pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Tetapi Allah tidak melakukan mujizat seperti itu hanya di zaman dulu, tetapi Allah melakukannya setiap saat ketika umat beriman berdoa kepadanya. Ada kejadian pada tahun 1395, Raja Tartar Tambulane atau Tamerlane mengepung Moskow dengan tentaranya yang tak terhitung jumlahnya. Rusia membawa ikon pembuat mujizat Theotokos dari kota Vladimir ke Moskow, dan semua orang dengan berlinang air mata mulai berdoa kepada Allah yang Maha Suci. Tiba-tiba tanpa alasan yang terlihat, pasukan Tartar itu mulai mundur dengan tergesa-gesa dan melarikan diri. Apa yang terjadi? Raja Tambulane mendapat penglihatan dalam mimpi bahwa ada awan orang-orang kudus bergerak di bawah langit, dan di tengah-tengah mereka ada Theotokos atau Bunda Allah, dan lebih jauh lagi banyak malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Theotokos dengan tangan mengancam Tambulane dan memerintahkannya untuk segera pergi dari tanah Rusia, dan orang-orang kudus melambaikan tongkat mereka kepada Raja Tambulane. Takut dengan mimpi ini, Raja Tambulane segera setelah fajar memerintahkan mundur dan melarikan diri. Nah, refleksi ini bagi kita adalah bahwa seperti Adrian dan Natalia, Allah bisa menyingkirkan segala penderitaan kita dalam sekejap. Tetapi Allah tidak bisa menolong kita kalau kita tidak mau berkata yang benar, beriman, dan menaati Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan bisa dengan gampang membawa kita dalam kemuliaan. Pertanyaannya adalah apakah kita sanggup atau kita mau menaati Allah seperti Adrian dan Natalia ini. Di dalam Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini adalah nubuat dari peristiwa, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Dalam Matius 27 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul. Rasul Yohanes menuliskan, seorang penjaga yang berdiri di situ memukul, menampar mukanya. Dan lagi, mereka menutupi mukanya dan berkata, cobalah katakan siapa yang memukul engkau.
Bukankah ini yang dibuatkan Nabi Yesaya? Aku memberikan pipiku kepada mereka yang memukul. Dengarkan lebih jauh lagi, dan mereka mengolok-oloknya. Saudara-saudara, mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Bukankah ini juga yang dimuatkan Yesaya? Aku tidak menyembunyikan wajahku dari rasa malu dan ludah. Perhatikan, saudara-saudara, betapa jelas nubuat itu. Jelas dari kata demi kata. Perhatikan dengan rasa takut. Bagaimana Nabi Yesaya bisa melihat dengan jelas melalui dinding beberapa ratus tahun daripada mata biasa. Ia melihat dasar air yang jernih dan dangkal. Bahwa Allah dengan kuasa yang tak terkalahkan membuka roh manusia yang fana untuk melihat dengan roh peristiwa-peristiwa di kejauhan sejelas mata jasmani melihat peristiwa-peristiwa itu di dekatnya. Lalu bagaimana Allah yang maha melihat itu sendiri, melihat dalam tulang sumsum kita, dalam kabut pikiran kita, dan dalam semua rahasia hati kita. Karena Allah hadir dalam pikiran kita, bahkan sebelum pikiran itu lahir, dan hadir di dalam keinginan kita, sebelum keinginan itu dikandung. Allah adalah satu-satunya saksi yang tidak dapat ditipu. Dan Allah menyaksikan roh kita dengan jujur, apa yang ingin diketahui oleh jiwa kita, demi kebaikan kita dan keselamatan jiwa kita. Ya Allah yang maha melihat dan maha menyaksikan segala rahasia di langit dan di bumi, Sang Pencipta dan Pemberi kami yang baik. Hanya Engkau yang melihat kelemahan kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempelajari apa yang diperlukan demi keselamatan kekal kami. Amin. Nah, saudara, Allah maha melihat, tahu apa yang akan kita kerjakan, tahu apa yang menjadi kehendak kita. Oleh sebab itu kita boleh datang kepada Dia, sehingga Dia bisa menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah. Nah, saudara-saudara, terakhir saya ingin membagikan tentang Matius 21, 43 sampai 46. Di situ dikatakan ada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi melihat bahwa Tuhan sedang menceritakan perumpamaan kepada mereka supaya Dia membuka mata mereka sehingga mereka melihat akan kebenaran. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru berpikir tentang bagaimana membunuh Tuhan. Jika akal sehat mereka telah tidak terdistorsi oleh prasangka mereka, maka bahkan jika mereka tidak dapat percaya, mereka setidaknya harus memikirkan dengan hati-hati apakah yang dikatakan juru selamat itu benar. Prasangka mereka mendorong mereka ke jalan yang bengkok, dan mereka kemudian terbukti sebagai pembunuh Tuhan. Selalu seperti ini dan sekarang seperti ini. Bukankah ini sama dengan membunuh? Mereka hanya terus bersikeras bahwa apa yang tertulis tidak mungkin, dan itulah sebabnya mereka tidak percaya Injil. Dan jika kita tidak dapat melakukan apapun dengan mereka, mereka siap untuk melawan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, di dalam Matius 21, 43, 46 ini, bagaimana kita punya prasangka yang baik terhadap Tuhan. Ya, prasangka yang jelek akan membuat kita serong dari Tuhan. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kita belajar dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang dengan keras hati menutup hati mereka untuk Kristus dan malah membunuh Tuhan. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita jika kita berprasangka buruk, ya, mendorong kita ke jalan yang bengkok dan akhirnya kita sebagai pembunuh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Mari kita seperti Adrian dan Natalia yang membuka hati walaupun ada penderitaan dan mau mendengar akan teguran Tuhan, nasihat Tuhan, kekuatan Tuhan, dan bahkan punya mata rohani seperti Nabi Yesaya yang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Jika kita mau dengan setia menanggung beban, menanggung salib, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus Tuhan kita. Seperti yang dilakukan oleh Natalia, ya, dan Adrian, mereka telah menunjukkan hal itu kepada kita, dan ini menjadi satu teladan yang baik bagi iman kita. Kiranya renungan singkat dan kisah hidup dari Martir Kudus, Adrian, dan Natalia bisa memberkati kita di dalam kita terus mengikuti Kristus sampai akhir hidup kita. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin.